untuk kelas Al-Kindi, apakah teman-temannya sudah lengkap di dalam? Silahkan perwakilan kelas menyiapkan temannya dulu sebelum masuk pelajaran. Baik, terima kasih untuk Fakih yang telah menyiapkan temannya dalam proses pembelajaran. Nah, apa kabar hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Nah, baik, dalam setiap pekerjaan usahakan kalian hargai dari usaha sendiri. Nah, sejelek apapun jawaban Anda, jika memang itu dari pemikiran Anda, pemikiran anak-anak sekalian, itu akan memberikan kepuasan tersendiri. Beda dengan dapat nilai 100 dengan jawaban orang lain, dengan dapat nilai 80 dengan jawaban sendiri, dan 100 itu bahagia hanya sekedar sesaat saja, tapi yang dapat 80 dengan usaha sendiri itu jauh lebih bermakna rasanya. Baik, setelah kita melakukan tadi evaluasi, maka untuk pada pagi hari ini kita lanjutkan materi berkenaan dengan materi sebelumnya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingat apa-apa saja yang dibahas pekan lalu? Satu orang? Oke, Mutia, silahkan Mutia. Dapat Mutia? Oke, Nur Fadila, silahkan. Ya, apalagi yang pekan lalu dibahas? Ada yang lain? Oke, ya. Oke, sekarang Insani Nur Halimah, silahkan. Geografis, apalagi? Baik. Dan oh, secara umum. Baik. Nah, itulah materi yang pekan lalu kita pelajari. Dan untuk pekan ini masih berkenaan dengan materi itu. Akan tetapi pekan lalu hanya kita bahas apa itu jaringan berdasarkan geografis dan jaraknya, belum kita masuk ke dalam-dalamnya. Kemudian topologi juga, jenis-jenis topologi. Nah, saya klarifikasi. Jenis-jenis topologi ada yang tahu? Pembagian topologi, angkat tangan. Banyak tadi yang keliru jawabannya. Pembagian topologi siapa yang bisa angkat tangan? Pembagian topologi. Kalau ada yang menjawab benar di sini dan jawabannya tadi di soal salah, maka saya bisa benarkan. Ya. Siapa? Oke, Adil. Pembagian topologi. Oke, betul. Betul untuk Adil ya. Pembagian topologi itu ada dua. Kan lalu ada dua pembagian topologi. Ada topologi logik dan topologi fisik. Nah, kebanyakan yang jawab itu adalah contoh dari topologi apa? Contoh dari topologi apa itu? Contoh dari topologi fisik semua yang ada tree, sehingga ada lagi muncul soal kelima, contoh topologi fisik. Mungkin sudah ada yang bilang, ternyata jawabannya salah ya. Oke. Yang nomor 4 tadi itu cukup fisik sama logik. Kemudian masuk topologi bar sering start itu di soal nomor 5 tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Itu konfirmasinya tadi. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Di materi yang kedua, selain tadi jaringan berdasarkan geografis yang dibahas, kita akan membahas juga mengenai topologi fisik berdasarkan gambar, fungsi dan segala akibat, resiko dan kendala-kendala jika terjadi.
Oke, kita mulai ya. Kita mulai masuk ke materinya. Materi yang kemarin sudah dibaca dan saya posting. Baik, materi hari ini itu mengenai jenis-jenis jaringan. Kemarin itu mengenai jaringan komputer. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan. Untuk membahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer, hal yang pertama yang ingin saya pertanyakan, seperti halnya pekan lalu, kita selalu melakukan respon sebelum mulai pembelajaran inti. Nah, dari itu, di antara kalian ada tidak yang bisa menyebutkan jaringan berdasarkan geografis? Angkat tangan. Oke, Mutia, silakan Mutia dulu. Nah, selanjutnya ada yang bisa tambahkan dari Mutia? Atia, silakan. Baik, betul ya. Nah, selanjutnya yang lain tetap ya aktif kembali. Soal nomor 2, jelaskan saja dua di antara yang disebutkan temannya tadi. Jaringan berdasarkan geografis itu apa-apa. Oke, Nurfadila, silakan Nurfadila. Ya, dua saja yang dijelaskan di antara yang disebutkan tadi, kayaknya ada 6 atau 5. Dua saja yang dijelaskan. Baik, satu lagi. Baik. Ada yang bisa berpendapat lagi? Siapa? Nuranisa. Silakan Nuranisa. Mungkin yang lain daripada yang disebutkan Nur Fadila ya. Baik, satu lagi. Baik. Nah, betul ya yang disampaikan oleh temannya Nur Fadila sama Nuranisa. Yang lain saya minta aktifnya yang belum menjawab ya. Untuk yang belum menjawab silahkan jawab soal ini. Apa itu topologi? Oke. Baik, silakan Fakih. Ada yang mau berpendapat, tambahkan pendapatnya Fakih? Atau ada yang mau memperkuat? Atia, silakan perkuat pendapatnya Fakih. Mikrofonnya Atia belum aktif. Baik, itu ya.
respon ketiga, respon keempat ya. Yang lain lagi, silahkan ada yang bisa sebutkan contoh dari topologi fisik selain yang pernah bicara. Ya, persilakan. Oke. Insani Nur Halimah, silakan. Baik. Nah, itu topologi fisiknya. Bapak punya kasus di antara kalian. Kasusnya seperti ini. Di lab multimedia atau di lab komputer masing-masing sekolah Anda yang waktu di SMP itu menggunakan topologi apa? Berdasarkan gambar yang sudah dilihat kemarin, kira-kira menggunakan topologi apa di dalam lab itu? Ada yang mau menjawab? Topologi yang diterapkan pada lab komputer masing-masing sekolah. Kemarin ada gambarnya kan di videonya. Apakah topologi bus, apakah topologi star, apakah topologi ring, atau topologi apa? Ada yang bisa? Nah, kalian perhatikan model dari lab-nya. Model lab-nya seperti apa? Apakah mendekati bus? Apakah mendekati ring? Atau mendekati star? Apakah lab kalian berjejer? Apakah melingkar? Atau bagaimana? Oke, silakan Pagi. Nah, saya kasih Pagi dulu, baru ke Siti Awalia. Silakan Pagi. Karena berarti hanya menjadi satu server, yang lain itu jadi klien membentuk seperti bintang. Nah, Siti Awalia, kalau pendapatnya bagaimana lab di sekolahnya menggunakan topologi apa? Karena hasilnya seperti meja dalam kelas ya. Oke, bisa. Kalau Mutia, topologi yang oh, enggak. Ada yang lain? Apakah ada yang seperti punyanya Fakih, labnya menggunakan topologi star, ataukah lab dari Siti Awalia menggunakan topologi bus? Kalau yang lain, biasanya menggunakan topologi apa kalau di sekolahnya? Oke, Insani, silakan. Alasannya? Baik. Oh ya, seperti yang satu meja panjang berhadapan. Baik. Nah, semuanya benar ya. Sebenarnya topologi untuk yang diterapkan di dalam lab komputer itu bebas biasanya bebas. Bisa ring, bisa star, bisa bus. Akan tetapi biasanya yang paling dicari untuk sebuah topologi itu yang paling hemat, hemat kabel dan mudah digunakan. Nah, Faki juga benar tadi kalau dia mengatakan labnya menggunakan topologi star itu betul benar bisa karena dia bisa menghemat jaringan, menghemat kabel untuk prosesnya dan untuk apa Sita Walia atau dan Insani itu betul juga dengan menggunakan
topologi bus, karena kan topologi bus itu posisinya lebih rapi, bisa lebih rapi, dan juga aksesnya lebih mudah dikarenakan topologi bus itu memiliki satu kabel tunggal untuk transmisi data di antara komputer-komputer lain. Nah, untuk lebih jelasnya sebentar, yang mana bagus untuk topologi ring, yang mana bagus untuk topologi bus, yang mana untuk lab, yang mana untuk warnet, nanti kita akan bahas di sini. Baik, setelah kita melakukan respon keempat pertanyaan ini, sekarang kita akan masuk ke materi intinya. Materi intinya itu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Seperti pekan lalu, tujuan pembelajaran kita ada 4 poin. Nah, untuk pembelajaran ini kita memiliki KD. Nah, KD-nya adalah sebagai berikut. Mengenal jaringan indikator pencapaiannya itu kita harus sebentar mampu menganalisis yang mana itu jaringan LAN, MAN, WAN, internet, dan internet. Kemudian untuk yang lainnya kita akan membuat jenis-jenis topologi, akan tetapi kita tidak melakukan simulasi, tidak melakukan praktek secara langsung, akan tetapi hanya melakukan simulasi saja. Cara pembuatan topologi LAN, MAN, dan WAN. Nah, topologi MAN, LAN, WAN ini diantaranya termasuk bus, run, steering, star, dan lain-lain. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini tujuannya yang akan kita capai. Peserta didik dapat menganalisis dan setelah itu, setelah menyimak video pembelajaran mengenai teknologi, mampu untuk membedakan LAN, MAN, WAN, dan seterusnya, dan topologinya. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi yang sudah saya bagikan di classroomnya dalam bentuk video. Di sini hanya saya jelaskan secara langsung saja, detail, dan tidak lagi seperti yang ada di video. Cukup saya melakukan apa-apa yang kurang di video itu kita bahas di sini. Kalian cukup melakukan pertanyaan-pertanyaan saja seputar dengan materi. Nah, kita masuk ke jaringan berdasarkan geografis. Kita sudah bahas berulang kali mengenai jaringan berdasarkan geografis itu, mengenai jarak, ruang lingkup, dan lain-lain. Nah, berdasarkan geografis, itu terdiri dari 6. Ada PAN, LAN, MAN, CAM, WAN, dan internet. Nah, di video kemarin, saya sudah membuat dan memberikan penjelasan. Di antara kalian ada tidak yang bisa membedakan antara jaringan MAN dan jaringan CAN? Bagaimana pemberitahuan di videonya bahwa MAN dan CAN itu sama. Tapi pasti ada yang membedakan di antara keduanya. Nah, sekarang untuk respon pertama untuk jaringan berdasarkan geografis, apa perbedaan jaringan MAN dan jaringan CAN? Apresiasi saya berikan nilai 90 yang bisa menjawab. Saya beri kesempatan 2 orang yang bisa menjawab. Saya beri keaktifan 90 nilainya, apresiasinya. Ya, saya beri waktu 1 menit untuk membuat jawabannya. MAN dan CAN. Apa perbedaan di antara keduanya? Meskipun saya jelaskan kemarin sama, tapi yang membedakannya sedikit saja di situ. Ada yang bisa? Oke, Nur Fadilah, tunggu jawab sebentar dijawab ya. Saya minta 1 orang lagi. Oke, baik, Fakir. Untuk pertanyaan Man dan Chan itu saya berikan ke Nur Fadilah dan Fakir. Yang lain sebentar ya. Silakan Nur Fadilah, menurutmu perbedaan dari Man dan Chan itu apa?
Terus, baik, saya mau dengar dulu Fakih. Kalau Fakih bagaimana? Baik, betul ya. Baik Nur Fadila maupun Fakih, jawabannya betul. Eh, Namun hanya konsep dari penyampaian saja yang berbeda. Nah, secara singkatnya saja, MAN itu menyangkup area luas, Kalau CHAN ini dikhususkan untuk apa? Dikhususkan pada bidang pendidikan saja, seperti kampus, universitas, sekolah. Meskipun jaringannya termasuk jaringan MAN, tapi dia dalam skala kecil. Hampir sama dengan PAN dan LAN. PAN dan LAN itu sama ya, hampir sama ya. Kalau PAN itu maksimalnya 10, kalau LAN itu maksimalnya 100 meter atau 1 kilo. Hampir sama. Sama juga dengan MAN dan CHAN. Itu ya. Sekarang WAN dan internet. WAN dan internet ini juga hampir sama. Ada tidak yang bisa membedakan WAN dan internet itu? Saya samakan poin 10, poin 90 untuk yang bisa membedakan jaringan WAN dan jaringan internet. Sama-sama keduanya menggunakan jaringan yang sangat luas. Cuma apa yang membedakan di antara WAN dan internet ini berdasarkan materi yang disampaikan kemarin? Ayo ada yang bisa, ada yang mau menyusul nilai Nur Fadila dan Fakih dengan 90-nya? Siapa? Nuranisa. Oke, setelah Nuranisa sebentar, siapa lagi? Satu orang lagi setelah Nuranisa ada? Oke, Alia. Silakan. Oke, Alia dulu. Nuranisa dulu. Silakan Nuranisa Sri Septian ya. Saya lihat apa namanya Nuranisa. Silakan Nuranisa Septian. Perbedaannya apa? Bisa? Kita ke Alia dulu, baru ke Nuranisa biasa. Ya, silakan Alia. Baik, baik. Saya mau dengar dulu pendapat dari Nuranisa lagi. Oke, semuanya betul ya. Nah, sedikit saya tambahkan jaringan WAN dan internet. Ketiga-tiganya pendapatnya betul. Kalau WAN itu mencakup jaringan yang besar, menggunakan kabel bawah laut atau lain-lainnya. Kalau internet itu cakupannya secara global. Nah, perbedaan secara mendasar itu pada internet itu biasanya kita menggunakan yang namanya yang di awan apa sih kira-kira yang disimpan di awan untuk mencakup semua
area internetnya itu yang bisa dicakupi oleh jaringan internet. Biasanya, oke, itu satelit ya. Kalau internet kita menggunakan satelit. Satelit itu yang memancarkan ke setiap tempat. Sedangkan kalau WAN itu biasanya dia menggunakan semacam kabel penghubung antar satu kabupaten dengan kabupaten lain yang sehingga jaringannya bisa tersebar. Contohnya kalau internet itu menggunakan satelit. Kalau WAN biasanya dia menggunakan apa untuk memancarkan jaringannya? Ada itu di dekat rumah tak yang tinggi yang menyayangi Apple. Nah, tower ya. Kalau nanti ada soal yang mengatakan eh, jaringan secara luas dengan menggunakan menara jaringan atau tower, ini merupakan contoh dari jaringan WAN. Tapi kalau saya mengatakan jaringan secara luas yang mengandalkan satelit sebagai pemancarnya, maka jaringan ini disebut jaringan jaringan yang mencakup satu lingkup atau instansi saja dalam dunia pendidikan termasuk jaringan baik. Selanjutnya, kalau saya mengatakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang saling berkomunikasi secara luas, jaringan apa? Oke, man. Selanjutnya, saya mengatakan kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung disebut jaringan kumpulan dari beberapa komputer dalam satu area disebut jaringan LAN. Selanjutnya, kalau seumpama ciri-cirinya saya mengatakan eh, merupakan jaringan timbal balik. Jaringan timbal balik antar dua orang itu merupakan jaringan apa? Baik, itu ya. Jadi perhatikan setiap kalimatnya. Nanti kalimat yang saya buat itu seperti itu. Kalau hubungan timbal balik, saya matikan mic-nya dulu Sitiawan ya. Bisikan dulu. Oke, baik. Saya ulangi ya. Saya jelaskan sedikit. Entah saya yang memberikan soal nanti atau kalian semua yang memberikan jawaban. Cukup jawabannya yang secara singkat dan tepat ya. Nah, jika saya mengatakan jaringan yang dilakukan secara timbal balik dengan jarak maksimal 10 meter atau saya mengatakan dengan menggunakan penghubung yang namanya Bluetooth, maka jaringan itu disebut jaringan PAN. Oke. 3 cirinya kalau PAN. 1 timbal balik, 2 menggunakan Bluetooth jarak maksimalnya 10 meter. Itu 3 kuncinya untuk jaringan PAN. Nah, jika jaringan LAN itu kumpulan dari semua komputer yang terhubung dalam satu koneksi disebut jaringan LAN. Kalau saya mengatakan kumpulan dari beberapa komputer, oke? Kumpulan dari beberapa komputer itu jaringan LAN. Nah, untuk jaringan MAN, kumpulan dari beberapa apa? Kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang terhubung sangat luas itu merupakan MAN. MAN itu luas ya. Sedangkan CAN jaringan yang digunakan terkhusus untuk instansi pendidikan saja seperti kampus, sekolah dan lain-lain itu termasuk jaringan CAN. Kalau WAN dia menggunakan kabel fiber optik atau menara pemancar itu kalau ada menara pemancarnya pasti WAN. Tapi kalau menggunakan satelit pasti internet. Oke? Sampai di sini paham ya? Nanti kalau saya memberikan soal, cukup jawabannya seperti itu saja. Tidak usah ya kalian masuk ke internet lagi, cari jawabannya. Jawaban di internet itu semuanya berbeda. Jawabannya kalimat kata-katanya berbeda, namun saat artinya sama. Tapi kalau seringkali kalian bingung sendiri, apa sih ini, apa sih ini.
Jadi untuk penyerataannya, kalau saya berikan pertanyaan itu saja jawabannya ya. Langsung mengarah ke ciri-cirinya. Baik, kita lanjut. Itu tadi. Nah, berdasarkan jaringan geografis, ada yang mau bertanya atau bisa kita lanjut? Ada yang mau muncul pertanyaan di sini? Lanjut? Nah, baik, ya lanjut. Kita lanjutkan lagi dulu. Nah, sekarang kita masuk ke topologi jaringan. Nah, topologi jaringan tadi kalian sudah sebutkan ada bus, ada ring, ada star, dan lain-lain. Kemarin sudah ada ciri-cirinya bagaimana, sekarang kita masuk ke topologi jaringan fisik yang pertama. Oke, saya minta Nur Anissa Septiani, topologi bus dibacakan dulu. Topologi bus. Silakan Nur Anissa Septiani. Mic-nya, mic ya diaktifkan dulu, baru berbicara. Nur Anissa, mana? Topologi bus. Baik. Nah, topologi bus yang seperti tadi yang disebut, yang dibacakan oleh Nur Anissa, ciri khususnya untuk bus, bisa mungkin dicatat, ciri khususnya untuk bus, kalau saya menyampaikan soal itu menggunakan satu kabel tunggal. Pasti saya menggunakan kata itu menghubungkan dengan satu kabel tunggal. Satu kabel tunggal yang dimaksud itu ini ya. Ini server, dia menghubungkan satu kabel tunggal. Ini kabel tunggalnya. Baik, ini kabel tunggal. Kalau bus itu ciri khususnya itu menggunakan sebuah kabel tunggal untuk berkomunikasi. Nah, untuk kabel untuk topologi bus ini saya punya kasus. Apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi pada apa kira-kira yang terjadi pada jaringan topologi bus ini jika pada area kursor ini bermasalah kabelnya? Apa yang kita kasih kode ya? Ini komputer A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Apa yang terjadi pada topologi bus jika pada area yang saya letakkan kursor ini bermasalah kabelnya? Apa yang terjadi antara kabel komputer A, B, E, F terhadap C dan D? Ada yang bisa? Apa yang terjadi? Coba. Jika kabel utama yang di bagian sini bermasalah, bisa menganalisisnya, menganalisis nilainya. Ini kelihatan goyang? Oh, mana fan-nya ya? Kita cari fan-nya dulu. Di Meet tidak ada fan-nya ya. Oke, baik gini saja. Karena saya tidak dapat pen-nya, kita mengarah ke atas. Gambarnya kelihatan? Gambarnya kelihatan? Kan ada kan ada kan ada tiga komputer di bagian atas. Kita simbolkan mulai dari dekat yang biru itu A, B, C, D, E, dan F. Itu secara berurut melingkar. Nah, apa yang terjadi jika kabel yang berada pada komputer D bermasalah? Apakah semua komputer di dalamnya masih bisa berkomunikasi?
Ada yang bisa menjawab? Jika kabel yang ada di komputer D meningkat ke atas ya, ke bawah A, B, C, D. Jika komputer D bermasalah kabelnya, apakah bisa berkomunikasi dengan yang lain? Di bagian sini ada pennya. Intinya di bagian sini. Oh, saya perbesar ya. Nah, ini nih. Kalau komputer ini yang bermasalah ini yang ada catatan baru. Allahu Akbar. Nah, tadi. Ini. Ini yang saya perbesar. Jika komputer ini bermasalah, bagaimana dengan komunikasi dengan komputer yang lain? Apakah bisa atau tidak ada yang bisa berkomunikasi? Alasannya, baik. Nah, seumpama gini, bisa jawabannya betul karena komputernya saja yang bermasalah, sehingga yang lain masih bisa berkomunikasi. Terus, kalau saya bertanya lagi, seumpama pas di tengah kabel utama ini, di sini pas apa nih? Susah tidak ada. Seumpama pas di bagian tengah, kabel penghubungnya itu terpotong atau digigit tikus. Apa yang terjadi terhadap komputer yang ada di belakangnya? Yang apakah ada terputus jaringan secara besar atau kecil? Oh gini ya. Kelihatan tidak kalau ini sumpah oh gue blur ya. Saya perlihatkan karena tidak ada pen. Saya matikan blurnya dulu. Nah, seumpama di kabel sini, di bagian sini bermasalah, yang ada catatan baru ini digigit tikus. Itu yang ada catatan baru. Kalau di catatan baru itu bermasalah, digigit tikus, apa yang terjadi pada komputer yang ada di belakang yang belakangnya? Apakah bisa tetap tidak berfungsi? Tidak berfungsi untuk komputer belakangnya atau secara umum? Kalau yang di bagian depannya, yang di dekat warna biru itu, apakah bisa berkomunikasi atau tidak? Mas. Kena, apa alasannya masih bisa? Apa apa terus kenapa yang bagian belakang tidak bisa berkomunikasi dengan bagian depan? Padahal kabel utamanya terputus di bagian yang catatan baru ini. Secara secara umum atau hanya di bagian belakang? Secara umum. Ada yang secara umum? Yang secara umum angkat tangan coba saya mau lihat. Saya mau bandingkan siapa yang secara umum dan hanya sebagian belakang yang belakang saja. Yang secara umum tidak ada komunikasi siapa? Satu, dua. Saya lihat dua tangan, tiga, empat, lima. Hampir semua. Yang mengatakan masih bisa berkomunikasi ada? Yo, ada yang mengatakan masih bisa berkomunikasi, namun hanya beberapa yang terganggu. Ada yang berpendapat seperti itu. Insani dia berpendapat bahwa masih ada komunikasi di dalamnya.
Ya, yang benar ya, saya mau lihat dulu. Yang benar analisisnya sebentar, saya ratakan semua yang mengatakan benar itu dapat 90 juga. Saya ulangi, yang ada komunikasi, angkat tangan. Yang tidak ada sama sekali komunikasi di dalamnya jika di catatan baru itu terputus kabelnya, tidak ada komunikasi lagi. Alia, dua Siti Awalia, tiga Atia. Suara ini berarti baru satu dua tiga empat lima enam. Yang lain yang mengatakan masih ada siapa? Katakan yang aktifkan kamera kalau mau yang menjawab. Sani, Sania saja ya. Berarti 6 lawan 1. Nah, saya mau dengar perwakilan dulu. Siapa mau memperkuat? Nah, ini Adil. Adil mau jawab apa, Adil? Ikut koloninya Faki, ikut koloninya Faki atau koloninya siapa tadi? Insania. Insani ada kubumu satu, dua orang. Ada yang mendukung Insani, ini bukan partai ya. Oke, Insani Adil. Berarti 6 lawan 2. Masih ada yang mau berpendapat? Oke, kalau saya tutup ya. Berarti 6 lawan 2. Saya minta satu penguatan terakhir sebelum saya jawab. Yang kelompoknya Faki ada yang bisa melakukan penguatan. Kenapa tidak ada komunikasi? Bebas, siapapun bisa menjawab. Kenapa bisa kalian mengatakan kelompok pertama mengatakan tidak ada lagi komunikasi di dalamnya? Kalau untuk kelompok yang masih ada komunikasi, siapkan ya pendapatnya. Saya mau adil sebentar yang jawab. Masa kalah? Kalah sama yang dua orang? Kalian kenal? Kenapa coba tidak ada komunikasi di dalamnya? Oke, Awalia, wakili temannya. Betul. Sehingga gangguan komunikasi. Anggotanya Awalia sepaham? Kalau sepaham jempol saja naik. Paham dengan pendapatnya Awalia untuk anggota-anggotanya? Satu visi ya? Oke. Saya mau Adil atau Anissa berkuat masa dikalah. Ayo, Adil atau Insani? Kenapa masih ada komunikasi? Jangan terpengaruh dengan pendapatnya Awalia. Anggap saja belum pernah berpendapat. Jangan mundur sebelum berperang ya. Ayo kenapa coba Insani atau Adil? Adil dulu. Hmm. Oke, saya tangkap. Katanya yang di belakang catatan baru itu semuanya pasti bermasalah. Di depan itu masih bisa berkomunikasi. Apakah terima untuk kelompok pertama dari jawabannya Adit? 90 ini. Saya isi nilai 90 yang kemarin yang tidak terisi. Saya masih beri kesempatan. Jawabannya tadi Nuranis, siapa? Awalia. Ada tanggapannya dari Adil katanya cuma kabel yang pas tengah saja yang bermasalah. Otomatis yang bagian depan masih bisa berkomunikasi katanya. Apakah kelompok kelompok pertama setuju? Kalau setuju, Insani dan Adil yang menang. Ada yang mau ada yang mau pertahankan? Lepas ini, lepas kayaknya kedua orang ini nilai 90.
Ayo berpikir. Ini saya berikan clue ya untuk topologi bus. Topologi bus itu adalah jaringan yang terhubung dengan menggunakan satu buah kabel tunggal. Kabel tunggal itu yang tengah itu yang melintang. Kasusnya sekarang adalah jika kabel bermasalah pada bagian catatan baru itu, apa yang terjadi terhadap komputer di belakangnya dan apa yang terjadi pada komputer di depannya? Apakah masih ada komunikasi atau tidak? 6 orang mengatakan tidak ada komunikasi di dalamnya dan 2 orang mengatakan masih ada komunikasi di dalamnya, cuma yang berada di depan. Berdasarkan jawaban itu, kira-kira nilai 90 mengarah ke kelompok 1 atau ke kelompok 2. Tadi Awalia yang senyum-senyum karena kayaknya tidak bisa menjawab kelompok 2. Setelah kelompok 2 menjawab, kembalikan lagi. Oh, Insani, silakan kita dengar Insani, perkuat lagi jawabannya Adil supaya kelompok A langsung tidak bisa lagi berkutik. Ada tambahannya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan sampai kamu membunuh diri, nah. Adil tadi sudah ada jawabannya, jangan sampai kamu mengarah ke kelompok 6 orang itu. Coba silakan. Hati-hati. Oke. Saya kasih kesempatan 1 menit berpikir untuk 6 orang ini. Apakah terima jawabannya 2 orang ini versus ini 6 lawan 4? Saya kasih 5 second untuk berpikir. 5, 4. Nih, tidak boleh sebentar. Masih ada kasus yang lain. Intinya saya mau lihat siapa dalam berdebat itu tidak boleh mundur. Sesalah-salah apapun Anda jangan sampai mundur. Oke? Pertahankan. Oke. Untuk kasus pertama ini Adil Nuranisa Anisani melawan ke-6 ini dan jawabannya seperti ini. Silakan simpulkan sendiri ya. Jika bermasalah pada catatan baru ini, maka tidak akan ada komunikasi pada bagian belakang dikarenakan dia terputus di bagian catatan baru. Nah, dia tidak terputus pada seandainya di dekat dari warna biru itu terputus, otomatis di belakang itu tidak akan berkomunikasi. Dikarenakan hanya di catatan baru itu, maka komputer A, B, dan F itu masih bisa berkomunikasi. Baik, jadi yang benar adalah selamat untuk 2 orang itu. Oke, aplaus dulu. Oke, saya mau kasih lagi. Oke, kita pindah ke jaringan lain. Kita pindah ke Star. Nah, Star itu topologi yang berbentuk bintang ya. Nah, di mana di tengahnya itu ada satu server atau bisa disebut hub. Tidak usah dibaca definisinya ya. Langsung kita membuat kasus. Yang ada kelihatan di gambar ini, di gambar yang ada warna merah, biru merah, itu kita menjadi patokan utama ya. Apa yang terjadi apabila kabel di sini di catatan baru itu bermasalah? Apa yang terjadi pada komputer? Apakah ada komunikasi di dalamnya atau tidak ada?
di dalam kelompok itu masih ada berkomunikasi atau tidak ada? Ini ini mandiri ya. Saya tidak pakai versus ini. Ini mandiri yang bisa jawab. Siapa? Angkat tangan. Ya, Syuhra ini bisa. Oke, sudah kritis semua. Bagus, baik. Ih, hati-hati nah. Di sini ada 21 orang. Lantas yang saya lihat mukanya hanya beberapa. Ayo, yang lain aktif juga ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, saya buat kasus coba. Ini ring seperti ini ya. Eh, ini topologi yang paling simple dibuat. Akan tetapi eh, kekurangannya jika terjadi kendala di server ini, maka tidak akan ada komunikasi. Tapi bagusnya ini lebih mudah untuk dideteksi kesalahan apa yang terjadi pada komputer. Jika di komputer yang berwarna ada warnanya itu bermasalah, maka cukup itu saja yang bermasalah, yang lain masih bisa berkomunikasi. Mau komputer A, B, C, dan seterusnya itu masih bisa berkomunikasi. Selagi yang bukan bermasalah adalah selagi yang tidak bermasalah itu servernya. Oke, kalau yang lain masih bagus, maka komunikasi masih jalan. Nah, baik kita lanjut. Ini topologi ring. Topologi ring. Jika komputer, nah, bisa clue-nya begini. Saya perbesar dulu. Pertanyaannya gini, apakah ada komunikasi di dalamnya jika komputer yang berwarna ada warnanya itu bermasalah? Katanya yang mengatakan masih bisa. Tidak ada. Semuanya seragam tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya mau dengar coba pendapatnya Mutia. Kalau memang tidak ada komunikasi di dalamnya jika komputer yang berwarna itu bermasalah, kenapa? Jangan. Kalau komputer yang kalau ada komputer yang berwarna itu, dia bermasalah komputernya. Apakah ada komunikasi di dalamnya? Karena ada yang mau bantu. Uh, baik, oke ya, karena saling berhubungan. Nah, nah ini kalau untuk ring tidak ada yang kata untuk topologi ring ini tidak ada yang kata yang dikatakan pusat. Kalau ada satu saja komputer yang bermasalah tidak ada komunikasi karena dia dipasang secara seri, satu saja yang bermasalah maka semuanya bermasalah. Beda dengan star. Star satu yang bermasalah yang lain tetap berkomunikasi meskipun ada yang bermasalah. Kecuali kalau servernya untuk star itu bermasalah maka tidak ada jaringan. Baik. Saya masuk di topologi berikutnya. Ada topologi apa ini? Mesh. Nah, kalau yang bermasalah adalah komputer ini, apakah masih ada komunikasi antara komputer yang lain? Masih bisa? Ini hampir dengan topologi ring ya. Kenapa masih bisa berkomunikasi? Kalau ya catat biru itu yang bermasalah, komputernya itu yang bermasalah. Apakah masih ada komunikasi di antara komputer yang lain? Tidak ada. Oke. Ada yang mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan masih ada atau tidak? Tidak ada sama sekali komunikasi. Ada yang mau kontra lagi dengan jawaban temannya? Ayo tim kontra. Kalau ada tim kontra muncul nilai. Perhatikan. Yang catatan baru itu komputernya bermasalah, bukan kabel ya. Komputernya yang bermasalah. Apakah 4 komputer yang lain masih berkomunikasi? Oke. Atia tidak, Nurfadila tidak, Mutia tidak.
Suryani tidak. Ini Paki Mami, ini Paki. Sama Alia, Winda. Oh tidak juga. Mana Adil? Biasanya Adil ini tim kontra. Mana Adil? Bagaimana dengan Adil? Apakah ikut dengan temannya? Siapa lagi rival temannya Adil itu tadi? Insani. Mana sih Insani? Apa? Masih sudah ikut temannya atau masih berpendapat sendiri? Temannya mengatakan tidak ada. Hah? Sudah tadi? Sekarang Adil mana Adil? Bagaimana menurut tak? Masih ada komunikasi atau tidak ada? Apakah ikut temannya atau berdiri sendiri lagi? Perhatikan gambar. Sama dengan yang lain. Tidak bisa berkomunikasi. Berarti tidak ada yang jadi tim kontra. Perhatikan gambarnya. Yang garis itu kabel ya. Ayo pengaruhi Paki. Ayo pengaruhi Paki supaya bisa masuk ke kelompok kalian. Kalau komputer catatan baru bermasalah, bagaimana dengan 4 komputer yang lain? Apakah masih berkomunikasi atau tidak? Tidak ya? Iya komputer yang catatan baru saja. Tidak. Ada suara baru lain. Awalia, bisa tidak? Bisa. Sudah ada satu kontra. Oke, Awalia sama Faki. Sisanya apa? Masih bisa? Oke, sudah ada 3. Oke, tinggal Atia, Suryani, dan yang lain. Ini. Oh, Adil mau pindah juga. Adil mau pindah. Adil tetap tidak. Oke, saya kasih 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, komunikasi di dalam. Oke, tadi ada 3. Insani, Faki, sama siapa saja tuh? Awalia. Nah, penjelasannya seperti ini. Langsung saya yang jelaskan ya. Jika pada catatan biru ini komputer ini yang bermasalah, apakah ada gangguan, apakah ada komunikasi semuanya atau tidak? Nah, jika hanya ini yang bermasalah, maka komputer lain tidak. Nah, jika catatan biru ini yang bermasalah, maka yang lain tetap berkomunikasi. Masih bisa berkomunikasi dikarenakan dia memiliki kabel lain. Nih, kabel lainnya. Beda dengan ring. Kalau ring yang bermasalah ini semuanya tidak. Kayak ini ada yang saya bilang tadi, perhatikan garisnya. Dia masih bisa berkomunikasi, tapi menggunakan kabel yang lain. Oke, Insani sudah 2 kali. Saya sudah ingat ya. Ayo Atia, perbaiki analisisnya lagi. Ya, jangan tidur Atia. Oke, kasus selanjutnya. Ini mesh ya. Saya jelaskan sedikit mengenai mesh. Ini mesh adalah jaringan yang paling rumit, tapi paling bagus. Di antara jaringan yang lain, ini yang paling bagus. Karena satu komputer bermasalah, yang lain masih bisa berkomunikasi. Tapi kekurangannya, jika ada komputer yang bermasalah, susah dideteksi yang mana bermasalah. Dikarenakan dia terhubung satu sama lain. Kemudian ini menggunakan biaya yang sangat mahal karena menggunakan kabel yang banyak. Oke. Kita masuk ke ini, jaringan. Ini ada topologi tree. Topologi tree di sini adalah topologi pohon atau topologi gedung bertingkat. Nah, topologi tree atau gedung bertingkat ini kemarin sudah ada penjelasan kan di video mengatakan topologi tree itu adalah topologi yang terdiri dari beberapa topologi yang berbeda ataupun sama.
ya kan? Nah, biasanya ini digunakan untuk gedung bertingkat. Oke. Kemarin ada catatannya ini kan, tree, hybrid, sama extended star. Ini ada penjelasannya. Nah, topologi tree kita tidak pakai kasus di sini. Kalau ada nanti pertanyaan mengenai topologi tree, kalau saya mengatakan topologi yang terdiri dari beberapa topologi yang bisa sama, bisa berbeda, yang dimana berada pada satu gedung bertingkat itu langsung ke topologi tree. Oke. Selanjutnya, itu catatannya untuk tree ya. Kita masuk ke hybrid. Ada yang bisa jelaskan hybrid itu maksudnya apa? Hybrid. Ini berdasarkan gambar. Hybrid itu terdiri dari beberapa topologi di sini. Surah ini untuk topologi hybrid ada berapa topologi di dalamnya? Dua. Mutia? Tiga. Oke. Ini ya, kalau topologi hybrid itu topologi yang terdiri dari topologi yang berbeda. Dan di dalamnya ini terdiri dari 3 topologi. Nah, ini yang lingkaran. Ini di catatan baru lingkarannya itu topologi ring yang dia gunakan. Kalau di bagian sini, dia menggunakan topologi. Kalau di bagian sini, dia menggunakan topologi bus. Jadi catatannya untuk topologi hybrid itu topologi yang terdiri dari beberapa topologi yang berbeda. Tidak boleh ada yang sama kalau topologi hybrid, oke? Itu catatannya, tidak boleh ada yang sama topologinya. Jika topologi terdiri dari 2 atau lebih, lantas ada topologi yang sama, itu bukan topologi hybrid, langsung mengarah ke topologi tree. Nah, itu untuk hybrid. Selanjutnya kita masuk ke extended star. Ini extended star. Extended star itu topologi pengembangan dari topologi bintang. Akan tetapi, di topologi star ini, itu ada warna merah, itu topologi star semua. Jika tergabung menjadi satu kelompok jaringan, maka itu dinamakan topologi extended star. Extended star. Kalau pertanyaan mengenai extended star, yang intinya tidak ada topologi lain selain topologi bintang. Paham? Tidak ada topologi lain. Semuanya topologi star. Mau jumlahnya 2, 3, 4, 5. Kalau star semua itu pasti extended star. Kalau hybrid pasti berbeda. 3 topologi itu pasti beda semua. Harus beda semua kalau hybrid. Kalau tree bisa lebih dari 2. Namun jika ada topologi yang sama itu termasuk topologi tree. Oke. Baik. Nah, kita sudah berada pada slide terakhir. Selesai untuk materi ini. Jadi untuk hari ini kita sudah selesaikan mengenai jaringan berdasarkan geografis dengan topologi itu sendiri. Kita sudah masuk ke pertemuan 2 dan pekan depan kita masuk ke materi perangkat kerasnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita simpulkan? Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Baik. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup untuk pembahasannya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan buatkan lagi materi yang berkenaan dengan itu. Untuk hari ini kita masih tetap ya ada penugasan individu. Tadi kita sudah ada penilaian kuis pertama dan respon tadi, dan sebentar
Ini pertemuan hari ini. Silakan sebentar isi daftar hadir. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Berarti ada tagihannya belajar 1 dan belajar 2 sebentar dikumpul paling lambat 3 hari dari sekarang. Ini untuk yang penugasan di classroom. Itu untuk hari ini, pertemuan 26 Oktober 2020. Jadi kalau paham sampai di sini? Baik, kalau sudah selesai untuk hari ini, saya rasa pembelajarannya sudah cukup. Eh, Hari ini saya apa? Apresiasi terhadap kelas Al-Kindi karena lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya. Pembelajarannya yang seperti ini yang kita harapkan, meskipun kita daring, kita tetap cari suasana yang seperti sekolah. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, saya minta dari kalian membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang kita sudah lakukan hari ini. Ada yang mau? Langsung saja ya, saya minta Atia silakan. Kesimpulan. Insani, sampai menit hari ini. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk dua orang yang sudah melakukan kesimpulan terhadap materi hari ini. Jadi sedikit saya tambahkan kesimpulannya bahwa penggunaan jaringan dalam materi ini itu jaringan secara geografis dan secara topologinya. Kita bisa mengatur dan memilih yang mana yang bagus untuk diterapkan nantinya pada suatu tempat. Dan untuk jaringan sendiri itu sebenarnya kalau kalian explore maka akan banyak manfaatnya. Jika kalian memahami mengenai jaringan, kalian bisa menggunakan jaringan dengan baik dan lebih hemat lagi. Serta berkomunikasi lebih interaktif jika kalian mampu mengenal jaringan itu seperti apa. Dan untuk topologinya, jika nanti kalian terjun di dunia kerja atau dunia industri, dan lantas kalian berada pada bidang teknik atau informatika, kalian sudah akan mampu mendefinisikan jaringan ini yang cocok diterapkan pada kelompok ini, jaringan ini yang cocok untuk kelompok ini, yang mana bagus, yang mana murah, yang mana jaringannya cepat, dan lain-lain. Jadi untuk penerapan pembelajaran ini tidak berhenti di sini, nanti di dunia pendidikan yang paling dicari, di dunia industri yang paling dicari itu adalah bagian teknik. Untuk itu dari saya cukup hari ini. Pesan sebelum di akhir pembelajaran, seperti biasa, usahakan dalam setiap kegiatannya, entah keluar dari rumah atau berkegiatan dalam jumlah yang banyak, usahakan jaga jarak, selalu mematuhi aturan-aturan protokol COVID, gunakan masker minimal, dan senantiasa siapkan hand sanitizer atau antiseptik untuk keamanan diri. Dan catatannya adalah jangan menunda-nunda waktu untuk setiap kegiatan, setiap tugasnya, karena kalau kalian yang menunda-nunda, maka akan bertumpuk. Kerjakan sedikit demi sedikit, yang penting selesai. Jangan simpang karena menganggap itu sedikit, sedikit demi sedikit itu akan lama-lama menjadi banyak. Akhirnya bahkan di akhir semester. Mengingat kita sudah berada di akhir semester, bukan cuma mata pelajaran TIK ya, saya ingatkan semua mata pelajaran silahkan mungkin bisa bertanya ke guru mata pelajaran, Bu, saya ada tunggakan tugas atau tidak. Jangan tunggu BK untuk mengkoordinir.
Langsung saja kalian, Bu, ada kekurangan tugas atau tidak. Oke, itu saja yang kalian sampaikan. Karena 1 bulan kemudian itu kalian sudah masuk ujian semester. Nah, itu terakhir dari saya. Untuk pembelajarannya untuk hari ini saya rasa cukup karena kita tadi dimulai dengan menyiapkan dan berdoa. Untuk mengakhiri ini saya minta ditutup doanya juga. Untuk ini saya persilakan ke Ranisa untuk tutup pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak sekalian. Untuk pekan depan kita tetap prosesnya sama ya. Jadi siap-siap untuk evaluasi lagi. Kita coba explore dengan menggunakan media lain lagi. Kita tidak pakai yang seperti itu. Kita pakai yang interaktif lagi. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.